Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia Rahma dengan NPM 0211241192 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Business Communication and Negotiation dengan dosen pengampu Ibu Ira Rima Anita SPMM dengan judul materi peran komunikasi verbal dan nonverbal dalam negosiasi bisnis. Langsung saja ke pembahasan pertama, apa sih pengertian negosiasi bisnis dengan komunikasi verbal dan nonverbal? Negosiasi bisnis dengan komunikasi verbal dan nonverbal adalah proses negosiasi yang menggunakan kombinasi penyampaian secara lisan dan tulisan atau verbal, serta bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara atau nonverbal untuk mencapai kesepakatan bisnis yang menguntungkan. Adapun peran bagaimana komunikasi verbal dan nonverbal dalam negosiasi bisnis. Kita bahas yang pertama, komunikasi verbal. Ada kata-kata jelas dan terstruktur. Dalam negosiasi, kita harus menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti dan disusun dengan rapi agar lawan bicara jelas menangkap pesan kita. Yang kedua, ada penyampaian informasi dan argumen. Kita ceritakan fakta, data, dan alasan dengan yang logis supaya bisa meyakinkan pihak lain. Yang ketiga, ada teknik persuasi dan farming narasi. Kita gunakan cara berbicara yang mampu membujuk lawan dan mengarahkan lawan bicara untuk memahami sudut pandang kita. Komunikasi nonverbal itu sendiri perannya ada bahasa tubuh dan ekspresi, gerakan tangan, wajah, dan postur tubuh kita yang memberi tanda atau perasaan yang kadang tidak perlu diucapkan. Yang kedua, ada kontak mata dan nada suara. Melihat mata lawan bicara dan suara yang kita pakai membantu menunjukkan perhatian dan emosi kita. Yang ketiga, isyarat emosional dan sikap. Senyum, anggukan kepala, sikap terbuka, memberi kesan ramah dan siap bekerja sama. Perpaduan antara komunikasi verbal dan nonverbal dapat mencapai keberhasilan negosiasi. Yang pertama, bisa membangun kepercayaan. Saat kata-kata yang diucapkan dan didukung sikap dan ekspresi yang positif, rasa percaya antara pihak yang bernegosiasi jadi kuat. Yang kedua, dapat memperjelas maksud komunikasi. Perpaduan kata dan bahasa tubuh membuat pesan lebih mudah dipahami dan jelas tanpa menimbulkan salah paham. Yang ketiga, dapat menyesuaikan pesan dengan konteks. Kita bisa mengatur bagaimana cara bicara dan sikap seperti situasi lawan agar komunikasi berhasil dan hasil negosiasi maksimal. Adapun masalah umum dalam komunikasi negosiasi, yang pertama ada ketidaksesuaian verbal dan nonverbal yang bisa membuat kita kebingungan dan distrust. Ketika pesan yang diucapkan tidak sejalan dengan bahasa tubuh, ekspresi wajah atau nada suara, lawan bicara bisa merasa ragu dan sulit percaya. Misal, jika seseorang berkata "saya setuju" tetapi menggelengkan kepala atau menatap ke bawah, lawan bicara bisa bingung dan menganggap pesan itu tidak tulus. Hal ini dapat menyebabkan negosiasi tidak lancar dan menimbulkan rasa tidak percaya di antara kedua pihak. Yang kedua, ada perbedaan budaya yang bisa menimbulkan salah tafsir isyarat nonverbal. Tiap budaya punya kode isyarat dan kebiasaan nonverbal yang berbeda. Misal, kontak mata dalam budaya barat menandakan percaya diri, tetapi di beberapa budaya Asia bisa dianggap tidak sopan. Jika kita tidak memahami perbedaan ini, gerakan tangan, cara duduk, atau ekspresi wajah bisa disalahartikan sehingga pesan yang dimaksudkan menjadi keliru atau menyinggung perasaan pihak lain. Akibatnya negosiasi terlambat karena salah paham. Yang ketiga, ada komunikasi verbal yang tidak jelas yang bisa salah pengertian. Jika informasi, instruksi, atau argumen yang dijelaskan secara berputar-putar, kurang spesifik, atau menggunakan istilah ambigu, pihak lawan bisa salah menafsirkan maksud kita. Pesan yang tidak jelas bisa menimbulkan berbagai penafsiran sehingga berakibat pada perbedaan pemahaman tujuan atau kesepakatan. Ini sering membuat negosiasi gagal atau menimbulkan konflik di tahap pelaksanaan. Yang keempat, ada kurangnya kesadaran diri. Seseorang yang kurang sadar terhadap ekspresi, sikap, atau bahasa tubuhnya sendiri sering tanpa sadar memunculkan sinyal yang bertentangan dengan apa yang diucapkan. Contohnya, ketika merasa gugup atau khawatir, tetapi berusaha menyembunyikan lewat kata-kata, padahal sikap tubuh, intonasi, atau ekspresi wajah tidak bisa berbohong. Akibatnya, pesan yang diterima lawan, negosiasi terasa aneh atau janggal, sehingga efektivitas berkomunikasi menurun dan kepercayaan pun luntur.
Nah, adapun solusi memperbaiki komunikasi dalam negosiasi, yang pertama ada pelatihan komunikasi verbal. Gunakan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dimengerti agar pesan tidak membingungkan lawan bicara. Hindari penggunaan kalimat terlalu panjang atau teknis yang berlebihan. Pelajari teknik persuasi yang efektif, terutama menonjolkan manfaat atau benefit yang akan didapat oleh semua pihak dan kedua belah pihak merasa diuntungkan. Yang kedua ada meningkatkan kesadaran nonverbal. Latih bahasa tubuh dan ekspresi wajah supaya sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, gunakan gerakan tangan yang mendukung pembicaraan, ekspresi wajah yang ramah. Amati dan kendalikan sinyal nonverbal yang ditunjukkan secara sadar agar tidak memberikan pesan yang bertentangan dengan kata-kata. Kontrol hal-hal kecil seperti kontak mata, postur tubuh, dan kondisi suara. Yang ketiga ada pemahaman budaya lawan negosiasi. Pelajari konteks budaya dari pihak yang diajak bernegosiasi supaya bisa memahami arti dan makna isyarat nonverbal dengan tepat. Ini membantu menghindari salah tafsir dan kesalahpahaman. Terus menyesuaikan komunikasi dengan norma dan kebiasaan budaya lawan supaya proses negosiasi berjalan lancar dan saling menghormati. Yang keempat ada praktik dan evaluasi rutin. Lakukan simulasi negosiasi secara rutin sebagai latihan agar keterampilan komunikasi bisa semakin terasah dan percakapan dapat dikendalikan lebih baik. Berikan dan terima feedback dari simulasi tersebut untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan sehingga perbaikan komunikasi dapat dilakukan secara berkelanjutan. Adapun contoh komunikasi verbal dan nonverbal dalam negosiasi bisnis, komunikasi verbalnya bisa penawaran ini dapat mengurangi biaya Anda 20%, komunikasi nonverbalnya bisa senyum, kontak mata yang stabil, dan gestur terbuka, itu bisa berdampak positif untuk meyakinkan kepercayaan dan meyakinkan lawan. Contoh lainnya dari komunikasi verbal adalah kami ingin solusi yang menguntungkan semua pihak, dan komunikasi nonverbalnya adalah anggukkan kepala, postur yang terbuka. Nah, itu bisa berdampak positif, yaitu menguatkan rasa kemitraan. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Ira Rima Anita dan teman-teman yang sudah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.